Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pujianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut Angkatan 18 Kelompok 3 PPSDM Regional Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Rapat kecil tersebut menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Nonroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal tersebut. Kongres Pemuda 2 merupakan hasil dari Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Yang ketiga, BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan dasar negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dan kalimat mukadimah dalam rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas NKRI. Bendera negara yaitu sang merah putih, di mana bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua itu bahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Yang ketiga, lambang negara yaitu berbentuk burung Garuda, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nilai-nilai bela negara merupakan tekad
sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan dan dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN berdasarkan nilai dasar bela negara. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Sekian podcast Mindmap dari saya. Terima kasih.